Teks 9 diserang. Alunan lagu terus mengiringi lamunan mereka berdua. Kemudian Radit buka suara. Apakah kamu tahu rasanya mencintai seseorang kemudian dikhianati? Tanya Radit galau sambil melihat ke Rania. Tidak pak, jawab Rania. Ya jelas dengan penampilanmu seperti ini mana mungkin ada orang yang suka. Apalagi mau jadi pacar kamu. Haha, jawab Radit meledek Rania. Ini pak bos kenapa ya? Tadi dingin sekarang malah ketawa, jadi merinding, batin Rania. Saya memang tidak tahu pak dan tidak mau tahu. Jadi Anda berhenti meledek saya, ucap Rania agak kesal. Dulu saya juga pernah mencintai seseorang. Bahkan rasa sayang kepadanya begitu dalam. Dia cinta pertama saya. 5 tahun kami menjalin hubungan. Saya bahkan sampai nekat mau melamarnya. Biarpun saya tahu keluarga sudah menjodohkan saya. Tapi saya tetap mempertahankan cinta saya padanya, ucap Radit mengenang. Sesaat dia berhenti. Tapi apa yang saya dapatkan dari mencintainya? Ya sebuah pengkhianatan. Bahkan dengan teman saya sendiri. Mereka sudah berselingkuh di belakang saya selama 3 tahun. Betapa bodohnya saya tidak mengetahuinya, kata Radit kesal. Ada goresan luka yang teramat menyakitkan di wajahnya. Rania melihatnya seperti yang ada pada bunda. Rania hanya diam mendengarkan. Bos yang selama ini dia lihat dingin, cuek dan pemarah ternyata serapuh ini di depan yang namanya cinta. Dan sekarang di saat saya belum sembuh dengan luka ini. Mereka datang dengan perjodohan. Mereka mendesak saya untuk menerima perjodohan. Sedangkan saya belum bisa menerima putrinya. Mereka malah ingin mempercepat pertunangan. Terus saya harus bagaimana? Tanya Radit seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Seorang CEO bahkan terlihat bodoh kalau sudah patah hati. Rania tidak bisa menjawab. Secara dia orang luar yang tidak ada hubungan dengan semua ini. Jadi dia lebih memilih untuk mendengarkan. Kamu kok diam? Kamu bebas menertawakan saya. Bahkan meledek kebodohan saya. Sekarang anggap saja bukan sebagai bos kamu, ucap Radit lagi sambil melihat ke arah Rania. Boleh seperti itu pak, kalau gitu saya ketawa ya. Hahaha, ucap Rania sambil tertawa. Hei kamu beneran menertawain saya, Radit terkejut melihat tingkah Rania. Jarang-jarang loh saya bisa menertawain Pak Radit kayak gini. Selagi ada kesempatan kenapa tidak digunakan, hahaha, ucap Rania lagi. Kalau kamu masih ketawa saya potong gaji kamu, ancam Radit kesal. Rania menutup mulutnya biar berhenti tertawa. Sebenarnya ya pak, kalau menurut buku yang saya baca karena saya tidak ahli dengan masalah percintaan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita inginkan, kita rasakan di dunia ini jangan berlebihan. Termasuk dengan rasa cinta, karena tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ketika semuanya berbeda dari harapan, kita akan merasakan sakit yang berkali-kali lipat. Makanya mencintai seseorang seperlunya sehingga ketika kita ditinggalkan rasa sakit itu tidak begitu dalam, ucap Rania serius sok bijak sambil angguk-angguk kepala. Hahaha, kamu bisa juga bicara sepanjang itu. Biasanya kamu irit ngomong, ucap Radit merasa lucu melihat tingkah Rania. Saya cuma malas aja ngomong sama bapak. Apalagi kalau wajahnya dingin setiap hari, gumam Rania. Apa? Kamu ngomong apa? Tanya Radit masih dalam tertawa. Pesanan kita sudah datang pak, ucap Rania. Radit berhenti tertawa ketika pelayan datang mengantar pesanan mereka. Setelah pelayan pergi mereka langsung menyantap makanan dengan lahap karena memang perut mereka berdua sudah lapar. Makasih ya Ran, ucap Radit di sela-sela makan. Makasih untuk apa pak? Tanya Rania heran. Makasih untuk hari ini. Saya jadi lebih baik, ucap Radit serius. Oh, tapi saya tidak melakukan apa-apa, saya cuman mengantar bapak karena sudah tugas saya sebagai sopir. Saya tidak mau gaji saya dipotong gara-gara tidak mendengarkan Pak Radit, jawab Rania santai. Terkadang dia pintar tapi kalau soal perasaan dia bodohnya aku malah curhat sama dia, batin Radit. Radit hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Rania. Mereka melanjutkan makan sampai selesai.
Di waktu yang bersamaan Cynthia yang sedang kesal karena ditolak Radit, pergi keluar sambil mengendarai mobilnya. Pas dia lewat di depan restoran, dia melihat Radit dan Rania sedang makan sambil tertawa. Betapa panasnya hati Cynthia. Brengsek, kalian tertawa di atas kesedihanku. Awas kau culun, tidak akan kumaafkan, ucap Cynthia marah. Halo, saya ada kerjaan untuk kalian. Cynthia menghubungi orang lewat ponselnya. Setelah berbicara, Cynthia meninggalkan tempat tersebut. Radit dan Rania sudah selesai makan. Mereka masih duduk bersantai di sana. Apa kacamata itu nyaman untuk dipakai? Tanya Radit. Ya nyaman aja Pak, karena udah dari SMA saya pakai, jawab Rania. Kenapa tidak dibuka aja atau diganti dengan kontak lensa? Tanya Radit lagi. Kalau dibuka entar Anda suka lagi sama saya, gumam Rania pede. Apa? Kamu kalau ngomong jangan bisik-bisik, ucap Radit. Hehe, saya udah terbiasa dengan ini Pak, ucap Rania sambil nyengir. Saya yang tidak biasa melihatnya, batin Radit. Angguk Radit. Apa kita tidak akan pulang Pak? Tanya Rania yang melihat Radit masih betah duduk. Kamu maunya gimana? Apa kita nginap di sini saja? Goda Radit. Ya kali, restoran ini mana menyediakan penginapan, kata Rania lagi. Kalau gitu kita cari saja penginapan, usul Radit. Aduh Anda ini jangan bercanda ya Pak. Kalau gitu saya tinggalin aja Anda di sini biar saya pulang naik ojek online saja. Potong-potonglah gaji saya, jawab Rania serius. Hahaha, Radit malah tertawa lucu melihat raut wajah Rania. Besokan minggu, kita juga libur dan saya lagi malas pulang. Bagaimana kalau kamu temani saya jalan sebentar sebelum pulang ke rumah, ajak Radit. Tapi ini sudah di luar jam kerja saya Pak, kata Rania malas. Saya tambahkan bonus kamu gimana, tawar Radit. Serius Pak, kata Rania mendengarnya dia jadi bersemangat. Iya, jawab Radit tersenyum. Oke kita berangkat, Pak Radit mau saya antar kemana? Kata Rania semangat langsung berjalan ke arah luar restoran. Tunggu dulu aku bayar bonnya dulu, teriak Radit sambil menuju ke kasir. Setelah Radit siap membayar makanan mereka, dia langsung menuju mobil di mana Rania sudah membukakan pintu mobil untuknya. Hari ini biar saya yang bawa mobil, ucap Radit sambil membuka pintu kemudi. Rania masuk mobil dan duduk di belakang. Dia bersyukur kalau Radit mau menyetir mobil. Karena dia juga sudah capek. Kamu kenapa duduk di belakang? Tanya Radit lagi. Bukannya Pak Radit yang menyetir? Tanya Rania. Iya tapi kamu tidak harus duduknya di belakang. Emang saya sopir kamu, ayo pindah ke depan cepat, perintah Radit. Iya, jawab Rania. Setelah Rania pindah ke depan, Radit menyetir mobil meninggalkan restoran. Dan mereka tidak sadar sebuah mobil mengikuti dari belakang. Mobil Radit melaju ke arah pinggir kota. Radit ingin mencari tempat yang tenang. Tapi di tengah jalan ban mobil mereka kempes. Radit memberhentikan mobilnya ke pinggir jalan. Hah, ban mobilnya pakai kempes segala, ucap Radit kesal sambil menendang ban mobil. Ada apa Pak? Tanya Rania sambil turun dari mobil. Ini ban mobilnya kempes. Kita harus mencari bengkel yang dekat dari sini, ucap Radit. Tapi di sini jalannya sepi Pak. Mana mungkin ada bengkel? Apalagi hari sudah malam. Susah cari bengkel, jawab Rania. Kalau gitu biar aku telepon Davin aja. Suruh dia jemput kita ke sini sekalian suruh bawa mobil derek, kata Radit mengeluarkan ponselnya. Tidak usah Pak, biar saya saja yang ganti bannya, kata Rania sambil mengambil dongkrak dan pekakas lain ke dalam mobil. Apa kamu bisa? Tanya Radit ragu. Tenang aja Pak, dulu waktu kuliah saya pernah kerja di bengkel mobil. Terus waktu saya bawa taksi online sering juga mengganti ban yang kempes, jelas Rania sibuk mengeluarkan ban serap dan mulai menggantinya. Biar saya bantu, ucap Radit biarpun dia tidak tahu mau bantu apa. Karena selama ini dia tahu siap saja. Hari ini Radit melihat sisi lain dari Rania yang membuat dia kagum. Sopirku memang beda, batin Radit. Ngak usah Pak, entar tangan Anda kotor lagi, ucap Rania sambil mengarut pipinya yang gatal dengan tangan kotor. Hahaha, Radit tertawa geli.
Kenapa Anda tertawa? Tanya Rania bingung sambil melanjutkan kerjanya. Itu pipi kamu hitam, tunjuk Radit. Iya ya, di sebelah mana? Kata Rania sambil mencoba mengelap dengan tangannya. Bukan di situ. Di sebelah sini, biar saya yang lapkan kalau kamu yang lap malah bertambah kotor, kata Radit sambil mengeluarkan sapu tangan dari kantong celananya. Ketika Radit mengelap pipi Rania, jarak mereka begitu dekat. Tatapan mereka sempat beradu sebentar. Radit seperti mencoba melihat manik mata di balik kaca mata Rania. Sedangkan Rania melihat betapa tampan Radit dengan bola mata hitam yang tajam, hidung mancung serta bau yang maskulin keluar dari tubuhnya. Seakan waktu terhenti sebentar sampai Rania sadar. Biar saya yang lap sendiri Pak, kata Rania sambil mengambil sapu tangan dari Radit. Jantungnya berdetak tidak karuan. Mereka jadi salah tingkah karena kejadian tersebut. Rania kemudian menyelesaikan kerjanya. Sedangkan Radit hanya melihat saja. Beberapa saat kemudian Rania selesai mengganti ban. Tidak jauh dari tempat mereka, sebuah mobil berhenti memperhatikan gerak-gerik mereka. Halo bos, mobil mereka sudah berhenti di tempat sepi, apa kami bergerak sekarang? Tanya orang di dalam mobil. Kamu bereskan saja yang cewek. Kalau yang cowok jangan kalian apa-apakan. Kalau sampai yang cowok tergores sedikit saja, upah kalian saya potong, ucap suara orang di seberang. Baik bos, kata orang itu lagi sambil mematikan telepon. Ayo kita bergerak sekarang, katanya kepada temannya yang lain. Sementara itu Rania sedang membereskan peralatan yang dipakai untuk mengganti ban mobil. Sedangkan Radit pergi ke dalam mobil mengambil minum, tiba-tiba. Rania awas, teriak Radit melihat ada orang yang mau menusuk Rania dari belakang dengan pisau. Rania yang menyadari ada orang di belakangnya secara refleks menghindar. Tapi tangannya terkena sambetan pisau. Bruk, satu tendangan Rania mendarat di perut pria berbadan besar itu. Sehingga tubuhnya terlempar ke belakang. Argegehah, terang pria tadi. Melihat itu temannya yang lain mulai menyerang Rania. Rania mulai terlibat perkelahian dengan keempat pria yang bertubuh besar. Radit yang melihat Rania dikeroyok segera membantu. Beberapa kali pukulan serta tendangan Rania dan Radit mengenai mereka. Sehingga mereka mundur dan melarikan diri dengan mobil yang mereka berhentikan tidak jauh dari situ. Radit berusaha mengejar, tapi mereka sudah dulu kabur dengan mobil. Radit kembali ke tempat Rania berada. Kamu tidak apa-apa Ran? Tanya Radit cemas ketika sampai di tempat Rania. Saya tidak apa-apa Pak, jawab Rania sambil lanjut membereskan pekakas yang dipakai tadi. Tidak sengaja Radit melihat darah keluar dari tangan Rania. Tanganmu terluka Ran, kata Radit sambil memegang tangan Rania. Luka kecil Pak, tidak apa-apa, ucap Rania. Apanya yang kecil? Darahnya banyak mengalir begitu. Sini ikat dulu lukanya biar tidak banyak darah yang keluar, kata Radit memegang tangan Rania sambil mengambil sapu tangan dan mengikat luka di tangan Rania. Kamu masuk aja ke dalam mobil. Biar saya yang membereskan ini, kata Radit sambil mengangkat pekakas ke dalam bagasi mobil. Rania berjalan menuju depan mobil. Dia duduk di dalam mobil menunggu Radit. Tidak beberapa lama Radit masuk ke dalam mobil. Kita ke rumah sakit, ucap Radit sambil menyalakan mobil. Tidak usah Pak, kita langsung pulang saja, jawab Rania. Luka kamu begitu parah Ran. Takutnya nanti bisa infeksi, kata Radit cemas. Di apartemen ada kotak P3K Pak. Itu saja sudah cukup bagi saya, jawab Rania lagi. Kamu jangan keras kepala, kita akan tetap ke rumah sakit. Ini perintah kamu tidak boleh menolak, tegas Radit. Rania hanya pasrah. Dia tidak punya tenaga lagi berdebat dengan Radit. Apalagi luka di tangannya sudah mulai terasa nyeri. Berapa banyak lagi kejutan yang akan kamu tunjukkan Rania? Bahkan aku tidak bisa membayangkannya. Ketika kamu tidak merengek atau menangis dengan luka di tangan seperti wanita pada umumnya, dan kamu masih melihatkan ketenangan yang sekarang malah membuat hatiku sakit. Apa kamu sudah biasa menanggung sakit seperti ini sehingga kamu tidak bisa melihatkan sedikit pun kelemahan di depanku? Batin Radit melirik ke arah Rania yang sedang menyandarkan kepalanya di pintu mobil. Mobil Radit melaju mencari rumah sakit terdekat.
Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah sakit. Radit dan Rania masuk ke dalam UGD untuk mencari dokter yang akan mengobati luka Rania. Radit, terdengar suara orang memanggil dari arah belakang mereka. Radit dan Rania membalikkan badan melihat kepada orang yang memanggil tadi. Rania langsung menundukkan kepala. Waduh, kenapa ketemu Kak Dimas di sini, batin Rania. Hei Dokter Dimas, sapa Radit. Kamu mau ngapain ke sini? Tanya Dimas. Ini mau mengobati teman saya luka, kata Radit sambil melihat ke arah Rania yang masih menundukkan kepala. Dimas yang dari tadi fokus melihat ke arah Radit. Dia tidak sadar kalau di sebelah Radit ada orang. Rania, panggil Dimas terkejut. Hehehe, malam Kak Dimas, ucap Rania sambil mengangkat kepala. Kalian saling kenal, teriak Radit dan Dimas barengan. Rania malah salah tingkah melihat mereka berdua. Apalagi beberapa perawat di UGD melihat ke arah mereka. Dokter aja yang jawab duluan, kata Radit. Rania sahabat adikku, kalau kamu. Tanya Dokter Dimas yang ternyata kakaknya Sisi. Dia sopirku, jelas Radit singkat padat. Terus apa yang terluka? Tanya Dokter Dimas. Tangan Rania, jawab Radit. Ya udah kita obati di ruanganku saja. Di sini terlalu ramai orang, ajak Dokter Dimas.